Kiban Bilal bin Rabah wategu kumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Nabi meninggal dunia, Bilal bin Rabah memandangkan azan. Lagi seolah-olah wategu perahan lepas lunkeun kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakan ya Bilal, seolah-olah lun lagi ketarik nyawang kujut, karena Nabi adalah orang yang mempraktikkan akhlak lam udep kajut dengan orang lain. Abu Bakar orang yang punya dipandang oleh orang lain, tapi lo sidra hamba budak yang hitam legam, tidak punya kemampuan, tidak punya jabatan, tapi Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat ulun tuan di hadapan orang lain. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita peluang untuk mendapatkan husnul khatimah, meninggal dan mati kita dalam keadaan yang terbaik, berbalut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orangnya sudah sampai pada hari kelima bulan dilahirkannya beliau, yakni bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad merupakan teladan, Nabi Muhammad merupakan tuntunan dalam segala sektor kehidupan. Tidak ada satu celah, tidak ada satu hal pun yang beliau lakukan yang tidak bisa ditiru dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang natinggai sidro sapatu di atas permukaan dunianya, di atas permukaan bumonyo, selaku penerang bagi kitanya manusia, masyarakat yang awam. Pada minggu yang kau diikut sampo baru insyaallah sampai tinggal ledro ulama Aceh yang diperingatkan haulnya, ada Tusuk, ada Abu Tumin, dan besok Walidi di Tanuk Mirah. Itu mencerminkan bahawa ulama-ulama yang di Aceh kala kagecok oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah akan kepelahi ulama-ulama berikutnya di Aceh yang mulianya untuk melanjutkan perjuangan mereka dan meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu pemulia, Imam Syekh masjid yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kamu pemulia,
yang mungkin dah sebutkan nama satu persatu, insya-Allah dan melaki ba Allah taala. Lagi uronyo katanya duduk di bawah Masjid Nurul Yakinnya. Satu waktu Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, uronyo menyegatanya takalan keadaan alam raya, kehidupan masyarakat, kehidupan para pemuda, kehidupan orang-orang yang berkatipikan Islam, seolah-olah mereka tidak lagi mempraktikkan apa yang dibahasakan oleh agama Islam itu sendiri. Padum nala takalan uronyo bak siaran media, baik itu media cetak, media digital, media elektronik, yang dipampangkan terhadap karakter dan akhlak yang tercela, yang dilakonkan, yang dipraktek, yang gepelaku dan gepubuat oleh anak-anak getanyo bangsa Aceh, oleh warga-warga getanyo masyarakat Aceh, tidak terkecuali masyarakat kita yang berada di Kota Luk Semawe dan khusus yang berada di bawah Kemasjidan Ujung Blangnya. Orangnya menyatakan urang Syi'lut, sangat banyak kemaksiatan dan akhlak tercela yang terpampangkan dan dipublikasi oleh masyarakat kita. Tidak hanya terjangkiti urang-urang yang katuha, yang muda juga sabar, bahkan kadangkala urang Syi'lun ban Bandung, anak-anak mit yang mantang berada pada bangku sekolah menggunakan seragam putih abu-abu, menggunakan seragam putih biru, mereka juga sudah terjebak dalam tindakan-tindakan asusila, tindakan amoral, ataupun bahasa gedanya kamulai dipubut akhlak-akhlak tercela dalam udip. Contoh tengku hari ini yang lun tuan tume dan lun sebutkan salah satu di antara banyaknya. Padung nala anak-anak Aceh ronyo kaditujut umbar auratnya di depan media sosial. Nyan mentang golom berat gasa, tapi ronyo anna kejadian urung Syi'lun sedang diproses dan laporannya sudah sampai ke Polda. Apa kasusnya tengku? Anak Aceh di wilayah timur, di Mezina, di Mesutubo, di live streaming di akun TikTok, platform media sosial yakni TikTok. Jamun takalan natanya waidah luar, jamun takalan budayanya di luar Aceh, hanya terngiang dari surat kabar di luar daerah, bahkan di luar negeri. Tapi orangnya keli luar Aceh, keli di luar negeri, kan di Indonesia, tapi di Aceh itu sendiri sudah dipraktekkan hal tersebut. Itu jut mulun bak media sosial, padahal kalau kita telaah dan kita teliti, Ji adalah anak bangsa Aceh, keturunan Aceh, tapi karena dit ilmu pengetahuan agama han getim jaga le urang Syik, dia mempraktekkan akhlak-akhlak tercela dalam udip. Golong tapegah anak mit uronyo hanale beban untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya, dianggap kaum ajnabinya, yang inong menganggap orang laki-laki itu sebagai kawannya, yang bisa duduk bersama, yang bisa bersentuhan tubuh-tubuhnya, yang bisa berpegangan tangannya, bahkan adanya katru lam umu-umu anak utanyo bak bangku SMP. Nasabah masa puasa yang kau likut urang Syik itu kepada guru gawar pesisir laut, watenya getume anak mit dipakai baju putih abu-abu tengah mencewek, layaknya mencewek urang yang kalih kahwin. Siapa yang melakukan hal tersebut? Anak getanya bangsa Aceh. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu konsepnya adalah Nabi Muhammad hanali geceket lamudip awaknya. Waktu tanya orangnya so Muhammad Nabi, bagaimana sejarahnya? Hum wallahu alam. Pada hari 20 latun udip Nabi Muhammad sebagai orang yang menjalankan fitrah Islam, risalah Islam, dari waktu detik ke detik beliau mempraktikkan akhlak dalam hidup, yang mana ditanya harus tajuk. Nabi diutus sebagai Nabi. Nabi Muhammad dibiasahkan, diangkat menjadi Rasul dan Nabi ba umur 40 tahun.
hinan na pesan yang sangat indah puatra putpluh tod dile Nabi gebekali li Allah Ta'ala dengan akhlak baru you sampaikan Islam kepada orang lain. Orangnya kadang-kala na orang kepesalah anak elong hana berek, anak elong itu muna, anak elong yang mazina, kadang-kala draw ke sendiri hanjit ke contoh lam udip, draw ke sendiri ke pegah abang anak salah-salah kena wate anak na di diskusi di musyawarah dengan orang si salah kalimatnya langsung dia mengeluarkan getebit kalimat sumpah serapah getena 17 ge. Artinya Nabi Muhammad dibekali oleh Allah Ta'ala 40 tahun orang syiklun baru Nabi gejuk mandat untuk sampaikan Islam. Secara tidak langsung akhlaknya paling penting dalam hidup. Akhlaknya harus diterapkan dalam segala sektor. Makanya wala masalah kitanya untuk tabayangkan bagaimana Nabi Muhammad sejarah kehidupannya, bagaimana akhlak yang patut kita tiru dalam kehidupannya. Nepegak anak-anak kitanya yang baru lahir, bahkan kitanya yang kadewasa, yang kajet tamu baca, yang sudah punya waktu luang kerja kita sudah kurang karena imita rezeki li anak bedah orang syiklun Bandung tadabbur baca terhadap sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Baiklah dah pegah ke Nabi. Itanya Muabuya mendawali hanaga taturi li pakon hana tho cerita. Baiklah dah pegah ke tokoh-tokoh agama mu Presiden Soekarno kadang-kadang harap hana musoli pakon hana tho cerita kiban lom terhadap Nabi Muhammad. Menyauronya Nabi hantatin pegah sawagopnya di hadapan nanu akan jid ke manusia yang asing, akan jid ke nama yang jio dari kehidupan mereka, jangankan untuk mempraktikkan akhlaknya murung taituri. Maka oronyo dalam momentum Rabiul Awal mari lagi tanyo tacok masa tacok peluang untuk terkaji kembali terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang mana dalam udip Nabi cukup le praktik akhlak yang dipesankan. Al-Quran keputusan oleh Allah Ta'ala bina salah ulun tuan dua perle bercerita terhadap akhlak, sedangkan sisanya baru tentang hukum-hukum yang dalam kehidupan manusia, hukum syariat. Sedangkan 2/3 bahkan sidra wa sahabat ditanya Mbak Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad? Menjawab li Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi Muhammad itu akhlaknya representasi daripada Al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran, Al-Quran sebagai akhlak Nabi. Itulah yang diberikan pesan bahawa Al-Quran cukup le menceritakan tentang akhlak dan etika. Artinya yang perlu terpegah banyak. Oh tengku, Nabi memang orang kesempurna, gejuk gepejit sebagai pribadi yang sempurna. Tapi dalam ayat yang lun tuan baca buna orang syiklun, menabi mantang getegur oleh Allah Ta'ala untuk berakhlak yang mulia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, Muhammad, dengan berkat rahmat Allah Ta'ala lintalahum, engkau berlaku lemah lembut bagi mereka. Siapa mereka? Orang-orang jahiliyah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau Muhammad berlaku keras, berhati kasar, lam faddu min haulik, mereka akan meninggalkan engkau, mereka akan menjauhkan dirinya darimu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengikutimu. Sampaikan li Imam Jalaluddin Al-Mahalli Al-Suyuti dalam tafsirnya, makna lintalahum sahalta akhlaqaka idh khalafuka. Ya Muhammad, makna lintalahum, engkau berlaku lemah lembut, pemaksud ya Muhammad pemudah legata akhlak yang gata praktek dalam udip, akhlak yang akhlak yang mudah, sifat yang jerah. Pakan ya Allah idh khalafuka, karena awaknya nikut gata Muhammad, menyegata kru agama Islam akan ditinggalkan olehnya. Orang-orang jahiliyah watenya fanatik ke Nabi Muhammad, nah yang tamang agama Islam karena akhlak Nabi. Disampaikan li Allah Ta'ala, Muhammad,
lintalahum, berlaku lemah lembut kepada mereka. Medum Nabi mentang ditegur oleh Allah, medum Nabi mentang pegah-pegat akai Muhammad, berjerak Muhammad, berlembut tingkah kata Muhammad, bahkan ya Allah idh khalafuka, karena mereka mengikuti engkau, kibalam katanya orangnya. Yang kadang-kala Quran hantum tak baca, yang kadang-kala dengan ulama tanya jiu, maka sudah sepantasnya bahawa katanya harus tipuro, tak cari, tak ingat, tak kenal, tak bayangkan bagaimana sikap dan sifat watak akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi, sehingga itu yang kita pesankan kepada anak. Yang selanjutnya orang Syilun ban Bandung, walau kunta faddan ghalidha ay su'ul khuluqi, andai kata engkau buruk akhlak Muhammad, ghalidhal qalbi, ate kata kru ate kepada mereka, lam faddu min haulik tafarraku, mereka akan meninggalkan dirimu. Ini pesan yang kejuk oleh Allah Ta'ala pada Nabi, sehingga wajar sampai wafat Nabi manteng dengan akhlak yang mulia. Nyawa ke nyawa yang perlu pegah ba'anak mulai dari pun ditamang malam Rabiul Awal, malam barulun kalut. Nah padum-padum bok Dayak, termasuk Dayak yang ditanya tepu bersama, yaitu Dayak Mudi Mesra. Mereka mengadakan gema cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad. Thari urang gekli ru imata, gebayangkan bagaimana perjuangan Nabi dalam menjalankan fitrah Islam dengan akhlak dan etikanya. Pernah sabuh masa urang Syilun ban Bandung kiban ke akhlak Nabi. Wate Nabi hana sawat rimangli diusir dari kota-kota Mekah setelah meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah. Nabi Muhammad pernah nejak agama ke kota Taif, ke cerita yang sering-sering terpegah, tapi tujuannya untuk melekat dalam hati, dalam pikiran katanya. Wate Nabi geme agama ke kota Taif, setiba di sana hana mesti orang yang tim dengar Nabi. Gejak Nabi bersama Zaid bin Harithah. Wate nyan kasih peluk ura menetap bu hana pat kepada orang terima hana yang na cacian, yang na upatan, yang na gunjingan, yang na ejekan, dicaci dihina oleh orang-orang yang berada di kota Taif, yakni suku Sakif. Watenyan budak Nabi neken ba Zaid bin Harithah, ya Zaid, han mungkin le tanya menetap hinau, kasih peluk ura tanya hinau hana sa peremut, ba ile tak pegah untuk tersampaikan Islam, murung tanyong tetan kiban ya Rasulullah, jak gedanya tawa. Budak Nabi Muhammad dengan Zaid budak nak kubah kota Taif, watenyan dihadang oleh raja dan pemuda-pemuda kota Taif. Muhammad, engkau datang tidak kami undang, engkau pulang harus membawa imbalan. Kupikir Nabi puatra imbalan, rupanya orang Syilun ipedeng banja dua bok bari, anak muda yang raya tubuh tegap luar biasa, seperti pasukan-pasukan tentara tubuhnya tegap, hidung dua bok banja. Silakan Muhammad, engkau meninggalkan kota Taif. Gelangkah Nabi sa dua dan le tapak Nabi nebut hana terasa bateret unun kendang muka Nabi. Sang ubdumno udip kah engko taufik arab truk peploh ton udip golam tiga kendang batai ai ceruk le urang ba ule ba ile raya ubud galam kadang-kala golom tente. Tapi Nabi Muhammad pernah merasakan wataname ajaran Islam dilempari dengan bebatuan yang raya ubi jaro orang Syilun kendang ba ule geru darah. Galombeh oleh Nabi membalik bak posisi semula, katuk batai dari wi, tidak hanya dilempari kiri dan kanan, muka dan belakang. Ija awak-awak suku Sakif itulah dari liket melungkop Nabi mejojo, ada batai kerikil yang tincu-tincu tajam. Tubuh Nabi bajai putih lagi bajai ulun tuan, tapi membalik menjadi warna merah darah. Roh darah Nabi mengincit darah roh uyup Nabi, lemak rap-rap pangsan watenyan digotong oleh Zaid bin Harithah tebit luar gerbang Taif nan tepe kiban akhlak Nabi, hinan terjawab luar biasa akhlak Nabi. Getun malaikat penjaga gunung Taif, Malikul Jabal, watenyan getun geken ba Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad,
lun kala nawaknya disiksa kata, lun kala nawaknya dilempari pokok korma, bebatuan dan kotoran onta terhadap kepada gata. Ya Muhammad, Nabi kedek lung-lungkop mandum gunung Taifnya kawaknya, supaya ditepa bahawa gata adalah manusia yang paling mulia, yang dicaci dan dihina. Orangnya akan gepeduk oleh Allah Ta'ala. Puan jawab oleh Nabi, darah golom tu getun darah be'eret bak tanah, darah golom tu mentang ili le tubuh ni lemah harapan kesan haik ni dam neduk ni jawab bak malaikatnya nyo kenyo akhlak Nabi baik malaikat, baik ni serapa awaknya malaikat, baik ni gulung awaknya malaikat, baik ni azib awaknya malaikat. Pakan Muhammad wahum qaumun la ya'lamun, awaknya hanya turilo, awaknya hanya tu solo, awaknya hanya tu salam Muhammad Nabi akhir zaman. Jangan engkau siksa mereka wahai malaikat, sehingga hanya jadi nelungkop gunungnya li para malaikat pakan karena akhlak Nabi. Orang nyonya yang perlu kita praktek dalam mudib. Kadang-kadang tanya waktu sempit saudara hana taturi. Kadang-kadang tetangga tena beda pemahaman bacut kata putus silaturahmi. Padahal Nabi Muhammad darah icru hanaro tro malaikat gelake lungkop gunung gelake azab mereka. Ni jawab baik ya malaikat, hanjut baik malaikat karena awaknya hani turi solun. Oleh kesambung doa li Nabi, ya Allah, mepulahi bak tempatnya urang-urang yang mampu pegang Islam. Ceritanya menyata cerita bak anak-anak ditanya siga dua mepuluh-puluh ke akan menjadi pribadi yang termotivasi dengan akhlak Nabi Muhammad. Bahkan na orangnya orang syiklun, anak-anak yang kadang-kadang memang putih hati gelik, yang hana bersentuhan dengan kemaksiatan, na orang yang sebut nama Muhammad mekat-kat tubuh teklik ru imadah. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan anak katanya. Kiban Bilal bin Rabah waktu kumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Nabi meninggal dunia, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Lagi seolah-olah waktu perahan lepas lunkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakan ya Bilal, seolah-olah lun lagi ketarik nyawang kejut, karena Nabi adalah orang yang mempraktikkan akhlak lam udib, kajut dengan orang lain. Abu Bakar orang yang punya dipandang oleh orang lain, tapi lo sidra hamba budak yang hitam legam, tidak punya kemampuan, tidak punya jabatan, tapi Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat ulun tuan di hadapan orang lain. Bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad pernah menyampaikan terompah Bilal bin Rabah didengarkan dalam surga. Maka itulah rentetan yang perlu kita nyocok orang syiklun nyokat romasa nekubah bot-bot yang lain tiura tiga benar bacaan, benar cerita, benar kalimat-kalimat yang didengar oleh orang drone terhadap sejarah-sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Makin tanya taturi Nabi makin akan gesetat gedanya. Bahagia tanya mandum yang nak dibawa Masjid Nurul Yakinnya orang syiklun menyesabuh masa di yaumil qiyamah. Gehoi Nabi, orang yang nak jumlah adalah orang yang ikut lun Bandung, adalah orang yang praktek akhlak lun Bandung. Orangnya kena Bandung merempok syafaat dari lun. Itulah yang akan kita tunggu dalam kehidupan. Mudah-mudahan orang silun Bandung kedanya akan jadi pribadi yang ikut jejak Nabi, yang ikut akhlak Nabi, yang akan mampu menerapkan segala praktek lakon akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan rawatu, dalam kehidupan anak dan dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.